Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, kita jumpa lagi dalam mata kuliah analisis struktur. Kali ini kita masuk ke latihan soal metode luas momen. Kita mulai dengan membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas 3 soal. Soal yang pertama adalah kita diminta untuk mencari rotasi dan defleksi di titik C dengan EI-nya konstan ya. Balok A, B, dan BC-nya. EI-nya konstan. A tumpuannya sendi, di B tumpuan roll, dan di C bebas. Ada beban terpusat di C dengan jarak A ke B 2A, B ke C A. Di sini adalah gambaran dari lendutan yang terjadi ya. Sini lendutannya, dan kita diminta untuk mencari defleksi di C, dan juga kita akan diminta mencari rotasi di C. Cara pertama adalah kita akan menggambarkan berdasarkan lendutan tadi ya. Ini adalah lendutannya yang merah ini. Kita teruskan garisnya di sini adalah tangen A. Tangen A dan sudut yang terbentuk adalah delta A ya. Delta A ini adalah TB terhadap A, tinggi B terhadap A. Dan ini adalah 2A. Dan sudut A adalah rotasi A adalah TB per A per 2A, yang di depan dibagi yang di bawah. Itu rotasi di A adalah tinggi B terhadap A dibagi 2A. Berikutnya adalah ini adalah garis tangen C. Garis tangen C dengan rotasinya lah rotasi C terhadap A. Dan di sini setelah diapakan nilai rotasi C, dan tinggi ini adalah 3/2 TBA, lebih kurang sama ini ya tingginya ini. Dan ini adalah tinggi C terhadap A, tinggi rotasi C terhadap rotasi A. Berarti rotasi C-nya ini kan rotasi, dan rotasi A-nya adalah yang ke atas ya. Yang ke atas. Tinggi rotasinya perbedaannya adalah TC terhadap A, dan ini rotasi C. Jadi kita akan mencari rotasi C dan delta C. Itu makna dari garis tersebut berasal dari lendutan ya. Lendutan yang terjadi tangen A karena sudut terhadap A, karena lendutan terhadap A, dan tangen C terhadap lendutan C, rotasi C. Setelah itu kita gambarkan diagram MEI-nya. MEI ini adalah minus PA. Yang di B adalah minus PA, di A-nya 0, di C-nya juga 0. Ini adalah diagram M per EI. Setelah itu berdasarkan garis-garis yang kita atur di atas tadi, kita bisa menentukan delta C, delta C ya. Sudut C adalah sudut C terhadap A kurang sudut A, sama dengan sudut C terhadap A. Sudut A itu adalah ini ya, sudut A adalah TBA bagi 2. Jadi itu adalah persamaan yang pertama. Persamaan kedua, rotasi C, defleksi C ya. Defleksi C sama dengan TCA dikurang 3/2 TBA. Berarti tinggi ini dikurang tinggi ini ya. Itulah persamaan yang kedua, sehingga kita bisa mencari defleksi C. Inilah persamaan yang kedua. Jadi ada persamaan yang harus kita ingat ya. Setelah kita buat persamaan dari garis-garis tersebut, kita coba menghitungnya. Dan ini adalah, ini luasnya kita hitung berapa, dan ini luasnya kita hitung. Yang pertama luasnya adalah yang pertama ini ya. Ini adalah setengah dari 2A. 2A karena dia segitiga ya. Ini setengah dikali setengah. A itu adalah B-nya. Min P kurang minus P per EI. Minus PA per EI adalah H-nya tingginya ya.
ini adalah minus PA per EI. Itu tingginya, sehingga jadinya untuk momen yang terjadi dalam momen ini terjadi adalah luasnya adalah minus PA kuadrat per EI. Dan untuk luas yang kedua, ini adalah luas kedua, ini momen C terhadap B ya. Kalau tadi momen B terhadap A sama dengan momen B terhadap A itu adalah luas yang pertama, momen C terhadap B adalah luas yang kedua. Luas kedua sama juga karena dari segitiga kita kali setengah, B-nya adalah A ya, dan tingginya lah minus PA per EI. Sehingga luasnya adalah minus PA kuadrat per 2EI. Jadi ada perbedaan sedikit ya. Perbedaan sedikit karena faktor panjang bentang. Dan harus kita ingat ini kita ada dua persamaan tadi ya. Ini akan kita masukkan nilainya di dalam ini. Kita lanjutkan. Dan juga perlu kita ingat ini adalah titik beratnya ya. AB ini untuk KB ini berada dalam jarak 2A per 3 ya. 2A per 3. Karena dia 2A berarti sepertiga sebenarnya. 2A kali sepertiga. Sementara yang ini titik barat B terhadap C sepertiga A. Sepertiga A. Dan ini A terhadap B sama dengan 5 per 3A. Jadi jaraknya adalah ke sini adalah 5 per 3 ya. Karena nanti juga perlu untuk mencari rotasi di tempat lain. Setelah itu kita masuk. Oke, kita lanjutkan. Nanti kita kembali lagi ke rumus tadi ya. Persamaan pertama yang perlu kita cari adalah ini ya. Sudut C terhadap A dan TBA, tinggi terhadap per 2A. Yang tadi tingginya berapa? Kita langsung masuk untuk sudut C terhadap A adalah momen EI ya, per EI. C terhadap A berarti dia adalah luas yang pertama ini ya, luas pertama tambah luas yang kedua. Ini luas yang pertama, ini luas yang kedua. Luas pertama minus PA kuadrat per I tambah minus PA kuadrat per 2I, jadilah dia minus 3PA kuadrat per 2I. Setelah itu kita cari TB terhadap A, itu adalah luas momennya B terhadap A dikali titik beratnya, jarak titik beratnya KB ya. Jarak titik berat KB adalah ini 2A per 3, berarti momen B terhadap A adalah PA kuadrat minus PA kuadrat per I dikali 2A per 3. Jadi hasilnya minus 2 per 3 PA kuadrat per 3 dan per 3 EI. Kita lanjutkan. Sehingga kita bisa memperoleh sudut C adalah 3PA kuadrat per 2I minus 3PA kuadrat per 2I kurang setengah 1 per 2A ya, kali minus 2PA3 per 3I. Ini adalah dari sini, dapatkan dari TBA ya. Dan karena dia TBA dibagi 2A, berarti bagi setengah 2A ya. Kita dapatkan dari sini 2A nya, seper 2A. Dan ini adalah momen, ini adalah delta CA ini ya. Delta CA nya kita dapatkan dari sini. Dan dapatlah rotasi C adalah 7 PA kuadrat per 6 EI. Selanjutnya TCA. TC per A adalah momen A plus momen B terhadap A dikali sudutnya, kali titik beratnya terhadap AB ya. Titik berat terhadap AB tambah momen C terhadap B kali titik berat terhadap C. Berarti semuanya ke C ya. Semuanya ke karena ini titik berat C. Ke C semuanya berarti dia ke C. Berarti yang luas pertama ini titik beratnya diarahkan ke C, berarti dia adalah 5 per 3A ya. 5 per 3A. Ini B terhadap C, titik berat jaraknya adalah 2 per 3 2A per 3. Setelah itu kita kalikan dengan masing-masing luasnya. Ini adalah luas yang pertama,
Ini adalah luas yang kedua. Ini adalah TCA. Karena kita ingin menghitung refleksi di C ya. Refleksi C, sementara yang belum ketahui adalah TC terhadap A, tinggi C terhadap A. Dan ini sudah kita ketahui, sehingga kita bisa masukkan nilainya. Jadi refleksi di C adalah minus 2 PA pangkat 3 per I. Ini dari TC per A tadi ya. TC apa tadi? Ini 3/2 ini dari ini 3/2 nya dikurang 3/2 ini adalah TB A, tinggi terhadap A. Dan hasilnya adalah minus PA pangkat 3 dikurang EI kurang per EI, karena minus arahnya ke bawah dan refleksi arahnya ke bawah. Itu untuk soal yang pertama ya. Jadi sesuai teorema untuk luas bidang luas momen area ini, teorema ini ada 2 ini rotasinya adalah sama dengan luas area ya. Kalau ada refleksi ini dikali sama dengan statis momennya. Statis momennya itulah. Ada rotasi C ini kita dapatkan dari luas pertama tambah luas yang kedua. Kalau ini adalah rotasi C adalah statis momennya, karena masing-masing luas 1 itu dikalikan statis momennya berapa, XAB sini ya, dan luas yang kedua ditambah luas kedua kali statis momennya XC BC tadi ya, sehingga dapatkan itu defleksinya, rotasi dari luas area dan defleksi dari statis momen.